Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtarimin yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali untuk mengikuti kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu ngaji tafsir hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, dengan mengusung sebuah tema boleh minum berdiri tapi yang utama dengan duduk. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan santri yang ingin bertanya berkaitan dengan tema tersebut, langsung saja ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, serta para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bertemunya kita di dalam ruang utama sholat atau ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa tema kali ini adalah boleh minum dengan berdiri, akan tetapi lebih utama minum dengan duduk. Jadi artinya tema ini memberikan pengertian kepada kita
bahwa minum dengan posisi berdiri dan duduk itu di dalam agama dikatakan seperti boleh-boleh saja, gitu ya. Akan tetapi kalau dengan duduk itu lebih utama. Berbeda kalau agama melarang jangan makan dengan tangan kiri. Karena larangan Nabi dengan mengatakan fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memang dengan sengaja menjadikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan itu secara umum menyenangkan untuk diikuti oleh manusia. Ya, secara umum menyenangkan untuk diikuti oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh setan itu dilarang oleh Allah, tapi itu sesuatu yang menyenangkan untuk manusia. Makanya larangan-larangan Allah itu sebagai ujian. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah itu biasanya yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan, bukan baik-baik, bukan, tapi yang menyenangkan. Seperti tadi itu makan dengan tangan kiri. Orang makan tangan kiri itu kan misalnya sambil nulis, tangan kirinya makan. Jadi yang enak-enak lah. Tapi Allah sengaja ingin melihat kesetiaan hambanya. Jadi nanti muaranya adalah penilaian Allah, kesetiaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya orang dilarang makan dengan tangan kiri, ada yang membantah, lah yang penting kan sama-sama masuknya. Nanti kalau di sana ditanya, kamu mau mengikuti Allah apa mau mengikuti setan? Begitu. Ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang masuk dalam soal tentang boleh minum dengan berdiri, tetapi yang lebih utama dengan duduk. Kenapa demikian? Ada satu riwayat atau beberapa yang saya bacakan. Ya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qaimun muttafaqun alaih. Yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya pernah memberi minuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sumur Zam-Zam. Kemudian beliau meminumnya dengan berdiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, wa anin Nazzal bin Sabroh, dari sahabat Nazzal bin Sabroh, qala, dia berkata, ata Aliun, Ali atau Sayyidina Ali datang
babar rohabati, yaitu di pintu gerbang masjid. Fasyariba qaiman, maka Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Waqala, dan beliau berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, yaitu melakukan atau minum sebagaimana engkau melihat aku meminum. Jadi Sayyidina Ali juga minum dengan berdiri karena beliau pernah melihat Nabi minum dengan berdiri. Sudah, itu dua hadis yang terkait dengan Rasulullah minum berdiri. Nah, sekarang hadis yang menerangkan tentang minum duduk. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyashrabar rajulu qaiman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyashrabar rajulu, yaitu seseorang meminum qaiman dengan berdiri. Ya. Kemudian ada yang bertanya, orang yang namanya Qatadah, fal aklu, kalau makan bagaimana? Begitu. Kalau makan berdiri maka itu lebih jelek dan lebih buruk. Jadi kalau ada orang makan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk. Berarti ada larangan yang memperingatkan. Itu. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yashrabanna ahadun minkum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian minum qaiman dengan berdiri. Faman nasya falyastaqi, barang siapa yang lupa maka hendaklah ia memuntahkannya. Rawahu Muslim. Ya, gitu ya. Jadi begini, ini mungkin ya, mungkin karena ini kan tidak dijelaskan, ada kemungkinan. Yang pertama, kenapa Nabi itu minum berdiri? Bisa jadi memang keadaannya seperti itu. Kan kita memungkinkan itu kan bebas, ya. Sekarang kalau misalnya kita minum kemudian tidak ada tempat, mungkin di bawah banjir, mungkin, maka minumnya bagaimana? Berdiri, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan jongkok, ya kalau bisa jongkok. Aturannya itu duduk, bukan jongkok. Jadi artinya kemungkinan.
Kalau Nabi itu pernah meminum dengan posisi berdiri. Ya. Tapi kenapa tadi dikatakan lebih utama dengan duduk? Dalam posisi yang normal. Normal itu berarti tidak di jalan, tidak banjir, ada kursi, gitu ya. Itu lebih utama duduk daripada berdiri. Begitu. Bahkan di dalam hadis yang kedua tadi, yang terakhir, Nabi apa bersabda? Faman nasya falyastaqi. Barang siapa yang lupa minum, lupa berdiri, kata Nabi, maka muntahkan. Muntahkan. Nah, dengan demikian kalau kita simpulkan, kalau dalam keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang tidak kondusif, gitu ya, maka boleh berdiri. Kita bisa mencontohkan, misalnya kita naik bis kota dan kebetulan kita tidak dapat tempat duduk. Ya, contoh itu kan bebas. Pas terdengar suara adzan, kita puasa. Minum enggak kira-kira? Nah, kalau minum, apa mau kongkon lungo sik ngono, aku tak lungguh sik tak ngombe, kan gitu. Apa seperti itu? Ini sudah adzan. Bahkan kata Nabi itu sunnah, ya, artinya awal-awal berbuka. Takjilul futur, segera berbuka puasa. Begitu terdengar adzan, kita minum sambil berdiri. Keadaannya seperti itu. Kalau Nabi misalnya melarang yang makan dengan tangan kiri, yang diembel-embeli itu karena itu perbuatan setan, umpama kita ini pas tadi itu dengar suara adzan, ya, terus apa kita, ya wis tangan kiwa enggak apa-apa, enggak bisa, tetap dengan tangan kiri, berdirinya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, kita di rumah, ya dimanapun kita ini ada kursi, maka sebaiknya minum dengan duduk. Nah, kemudian kita melebar lagi. Ya, melebar lagi itu kalau kita perhatikan, ya Nabi itu minum dengan berdiri, dengan minum dengan duduk, itu berarti lebih kuat duduknya daripada berdiri. Tadi diceritakan Nabi minum di sumur Zam-Zam. Bisa jadi tidak ada tempat untuk duduk, ya. Ya, di sisi lain Nabi memerintahkan jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Itu dalam konteks yang normal. Nah, jadi kita simpulkan bahwa secara keseluruhan Nabi itu kalau minum dalam keadaan yang duduk. Berarti kita sepakati, ya, bahwa Nabi kalau minum duduk, kita sepakati. Artinya begini, sepakat itu kalau kita berbicara, ya, 100, angka 100, Nabi itu kalau minum berdiri pernah itu 2-3 kali.
selebihnya Nabi duduk. Itu bagaimana kita ini untuk menyimpulkan? Berarti Nabi kalau minum duduk. Kalau sesekali itu ya kesimpulannya Nabi itu lebih konsisten duduk daripada minum dengan duduk daripada minum dengan berdiri. Ya, jadi kita sepakati Nabi kalau minum duduk. Lah, kenapa kok demikian? Katanya orang kalau sering minum dalam keadaan berdiri, katanya, nggak tahu, silakan mau tanya ke dokter, monggo. Ya, itu bisa menyebabkan penyakit ginjal, bisa kena penyakit hernia, bisa kena penyakit pokoknya sing bongso ngisor-ngisor gini lah. Ya. Prosesnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kalau orang duduk itu mungkin ya air itu agak pelan turunnya. Tapi nek berdiri kok disokke. Yo kok berarti ginjal iki burung siap kok joki terus. Ya. Kenapa Nabi kalau makan dikunyah sampai 32? Itu supaya di sini tuh kerjanya itu enak. Nah, kalau kita makan ping telu dilek, ini kan gilingnya ini kan giling durung lembut tambahi meneh. Durung lembut tambahi meneh. Ya. Wati kene wis keberatan sok kabeh wae. Wis akhirnya jadi rusak. Jadi artinya kita ini meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik di dalam semua hal. Ya, di dalam semua hal kita hendaknya mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kesimpulannya minum berdiri itu kalau bahasa itunya itu makruh, ya. Atau mungkin ada yang mengatakan mubah. Mubah itu kalau dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Kalau makruh itu dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggal mendapatkan pahala. Jadi kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, itu makruh. Ya, jadi kita tidak sedang berdebat tentang dosa ora dosa. Ya, kita menyampaikan bahwa minum, makan dalam keadaan duduk itu jauh lebih baik daripada minum, makan dalam keadaan berdiri. Ya, paling ora kita ini membedakan diri daripada binatang. Kewan wi nek mangan ngadeg sak nggon-nggone, nek menungso nek mangan duduk ning panggonane gitu. Ya, kewan mangan ning dalan, nek awake dhewe mangan lungguh ning kursi. Dadi nek ana wong mangan ning dalan iki padha karo kewan. Nah, kewane arep mbok pilih sapa? Pitik, kambing, monyet, ya sakarmu. Yang jelas pokoknya hewan. Itu ya. Saya kira cukup, nggih. Monggo yang hadir silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Yang pertama, apakah sebuah kebaikan atau kesunahan itu harus dilandasi juga dengan kondisi dan situasi yang pas gitu? Seperti halnya contoh dalam sebuah riwayat, salah satu riwayat itu Nabi ketika makan itu yang satu kakinya
seperti ini, mohon maaf. Kayak nah seperti ini. Nggih, seperti itu. Nah, ketika sesuatu duduk tersebut diterapkan atau kita praktekkan di lingkungan masyarakat yang nggak tahu menahu masalah hal tersebut, maka seolah-olah koyoknya nggak sopan gitu. Nah, lantas manakah yang harus didahulukan antara menjaga sunnah Nabi tersebut atau menjaga perasaan dzonnya masyarakat tersebut? Kemudian yang kedua, ketika bagaimana kita memahami hadis yang kalau kita pahami secara tekstual saja seolah-olah terjadi kontradiksi antara dua hadis tersebut. Contohnya yang pertama adalah satu, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Nah, yang satunya syaqaitu an-nabiyya zamzama fasyarabahu qa'iman, itu seolah-olah kalau orang yang masih cuman apalagi baca tekstual saja seolah-olah kontradiksi. Nah, bagaimana kita memahami akan hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih. Gini ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi pun juga mewanti-wanti kepada umatnya yang menjadi utusan Nabi. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi cara dakwah itu kan pertama yang ditonjolkan itu bil hikmah, dengan cara bijaksana. Ya, dengan cara bijaksana. Sebagaimana dicontohkan Imam Syafi'i, beliau sholat di wilayah masyarakatnya itu tidak menggunakan kunut waktu subuh. Maka Imam Syafi'i sholat tidak menggunakan kunut. Ya, itu artinya apa? Bahwa dakwah itu melihat situasi. Ya, melihat situasi. Bagaimana Sunan Kalijogo atau Wali 9 dakwah di Jawa. Mereka tidak serta-merta menerapkan aturan-aturan fikih yang asal. Ya. Yang gamelan dituruti gamelan. Hanya nanti temanya, judulnya, lakonnya terus diselipi dengan cerita-cerita yang Islami, begitu. Jadi kalau tadi misalnya Rasulullah itu kalau makan, kalau dahar itu kan pakai tangan. Setelah selesai terus dijilati. Bagaimana kalau kita ini dalam forum internasional? Ya, ada orang Cina, ada orang Barat. Terus kita makan seperti Nabi misalnya. Wangan, kelamuti. Bagaimana? Karena yang namanya daerah itu kan beda-beda budaya, tradisi, begitu. Jadi tidak terus, wah iki sunnah, wah iki tidak. Kalau itu terkait dengan menyinggung, orang Indonesia itu kalau makan, ya mesti sebelah ono dongkrak, sisil gini. Memang ning warung ini biasa di Indonesia. Tapi kalau di barat memangan ngene, lapor ke polisi we. Ora sopan, kemproh. Ya, beda.
Orang barat kowe mangan ning warung ngentut dut biasa. Wong barat iki malah good. Ngono malan. Ning warung kene kowe ngentut. Kowe arep keroyok sak warung kowe. Ya. Jadi orang Indonesia harus memahami karakter budaya orang barat. Orang barat harus belajar tentang ini. Nah, terkait tadi kalau sekiranya ya, kalau misalnya Nabi itu kalau makan itu kakinya begini misalnya, satu ditekuk, itu ya. Kalau di bawah mungkin tidak apa-apa. Hening kursi, sunah Rasul begini, lu warep mono menteri luar negeri Amerika, ono menteri luar negeri Belanda, mangan ngene, ya. Sopo kuwi? Santri MAJT. Wah, kelakuane koyo ngono to. Begitu ya, Sangar, ora sopan blas sih. Menurut dia seperti itu. Begitu ya. Tapi bukan berarti kalau kita memahami karakter terus kita berbaur dengan karakter mereka yang tidak baik dalam Islam. Oh, di sana itu kalau persahabatan minum arak misalnya. Oh, tidak. Ya, saya tidak minum arak. Begitu. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan ya bisa menyinggung, ya kita jangan melakukannya itu. Ya, kita jangan melakukan mau lungguh koyo wimau. Nah, kemudian yang kedua tentang hadis yang berbeda. Jadi Nabi itu ya seperti orang sholat itu kan bermacam-macam. Ada yang Allahu Akbar gini, ya. Ada yang Allahu Akbar begini, ya. Ada yang begini, ada yang melempreh ngisor, begitu. Nabi itu mengajarkan, ngene yo ora apa-apa, ngene yo ora apa-apa, ngene yo ora apa. Wong kadar sedekep kok masalah. Lah nek ana wong salat kok Allahu Akbar ngene. Nah, iki beda wis ndeloki dhuwur tangane ngene. Iki surano aturane blas. Kalau yang seneng begini monggo, yang begini monggo. Nabi mengajarkan sebagaimana Nabi mengajarkan cara membaca Al-Qur'an. Ada yang wadduha. Ada orang yang kikri, lho ki yain di. Wong ana yae kok ora diwaca. Wadduhai, ono sing ngono. Ono sing iki wadduhai. Nabi membaca seperti itu. Ada orang Afrika, ada orang Mesir, ada orang Syria, ada orang Saudi, orang macam-macam. Ya. Tapi nuruti Nabi. Begitu. Nah, supaya orang itu ya begini gak apa-apa, begini ndak apa-apa, begini ndak apa-apa. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu gak usah kita kenceng-kencengan. Nabi dahari nganggo tangan, nggo sendok piye bid'ah. Ya wis to kowe mangan nggo tangan terus. Mangan bakso yang nggo tangan. Koboko pisan, ya. Tengkleng sing panas kae bulat-bulat nganggo tangan. Nah, jadi kita ini diajarkan bahwa Nabi itu apa istilahnya ngemong, begini boleh. Yang penting tadi itu, kalau Nabi soal makan tangan kiri beliau keras, aja mangan tangan kiwa, soal iki mangane setan, itu ya. Jadi kita memahami seperti itu bahwa ada perbedaan yang ini silahkan. Nah, kalau itu menyangkut perdebatan, maka dikaji dari siapa, yang membawa hadis itu siapa, sahabatnya itu siapa. Misalnya yang satu meriwayatkan dari Siti Aisyah, yang satu yang meriwayatkan dari sahabat yang tidak terkenal. Begitu. Kuat mana? Ya kuat Siti Aisyah, karena istrinya. Yang satu Siti Aisyah, yang satu Abu Bakar. Waduh kuate iki.
Nah, terus nanti sanad-sanadnya diperhatikan. Oh, ini wonge top kabeh. Ini rodok ini, ya cekel yang iki. Ini sanadnya bagus semua, ini bagus semua. Siapa perawinya? Oh, ini Bukhari. Oh, ini Turmudi. Oh, ini Nasai. Lah, kuat yang mana? Ya kuat yang Bukhari karena disepakati Imam Bukhari adalah imam yang paling ya sahih di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Begitu. Kalau ini mau diperdebatkan mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Tapi kalau hal-hal seperti ini merasa geger malah nopo. Mangan sing penting ojo ngadeg wis ngono wae. Tapi nek wis terpaksa ya wis kayak mau di di bis. Ya, mangan kudu lungguh wong hadis Nabi kudu dimuntahke. Ngombe kudu lungguh. Aku ning bis melu lungguh ning ndi? Ya. Kowe lungguh ning bis tabrak karo wong gek medun, sek-sekan kaya ngono. Ya. Jadi enaknya ngaji iki kaya ngono. Gitu ya. Alhamdulillah kajian tafsir hadis kali ini malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.